Ruang kelas yang ditempati pengungsi banjir lahar dingin di SD Negeri 08 Kubang 2 Koto Panjang, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terlihat sepi. Ruangan hanya dihuni 6 hingga belasan orang dari 2 hingga 4 sampai 5 kepala keluarga. Desi, salah seorang pengungsi di ruang 1, mengatakan bahwa teman sekamarnya banyak yang mengungsi ke rumah keluarganya di malam hari. Menurut Desi, sejak 3 malam terakhir jumlah pengungsi di ruang ini berkurang lebih dari 2/3, namun pengungsi akan kembali ke pengungsian pagi besoknya. Kalau ada rumah yang ditempei kan pulang orang itu lah. Tempat rasananya lah. Kalau bisa rumah juga kalau awak kan bisa mengungsi. Begitu. Rumah zona merah kan. Nah, kalau orang tuh enggak udah pulang. Nanti besok balik lagi. Besok balik aku dia tuh. Ya, besok lagi sini ya. Itulah kalau enggak hujan kalau bisa ditempati pulang lah itu. Sementara pemerintah juga telah menyiapkan lokasi pengungsian di lapangan bola Nagari Batu Taba di Kecamatan Ampe Angke. Di lokasi ini, pengungsi yang berada di zona merah di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Puar, dan Kecamatan Ampe Angke, serta Kecamatan Ampe Koto akan dipindah di Gabung. Posko pengungsian di lapangan ini juga dilengkapi dengan dapur umum dan masih terus dibenah. Presiden Jokowi juga telah mengunjungi lokasi pengungsian lapangan Batu Taba untuk melihat kesiapan pemerintah dalam penanganan pasca bencana di Sumatera Barat. Banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu mengakibatkan 22 orang warga Agam meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian. Arus deras banjir lahar yang disebut warga dengan Galodo mengakibatkan 198 kepala keluarga terdampak dan 1.166 jiwa mengungsi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.